Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatan-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat dikumpulkan kembali oleh Allah, dipertemukan kembali oleh Allah di majlis yang barokah ini. Semoga kumpul barengnya kita, duduk barengnya kita di majlis ilmu ini tanda dari Allah bahwa kita min ahli sa'adah wa min ahli husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin, baginda Rasulullah sallallahu Allahumma sholli alaihi sang khuluqin azim. Subhanallah. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini, subhanallah, kita akan membahas tentang tafsir ayat Al-Quran dari surah Al-Isra ayat 79. Subhanallah. Ini sedikit bocorannya, Mbak ya. Subhanallah, alhamdulillah, buku renungan kalam ilahi kedua saya sudah selesai ditulis. Subhanallah, sudah selesai ditulis, tinggal dicetak ke penerbit. Subhanallah, tapi belum saya setorkan ke penerbit karena masih menunggu kata pengantar dari guru seperti itu. Nah, ini bocoran sedikitnya adalah subhanallah, di malam hari ini kita akan membahas tentang bab ini. Kalau di bukunya saya menuliskan di bab 6. Judulnya Begadang yang Dicintai Tuhan, seperti itu. Nanti isinya tentang tafsir surah Al-Isra ayat 79. Subhanallah. Loh, ada yang memang begadang yang dicintai Tuhan? Ada, subhanallah. Ada di dalam Al-Quran. Terkadang kitanya saja yang subhanallah belum mengetahui. Subhanallah. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Di subbabnya saya tuliskan aktivitas begadang yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari salatlah, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ayat tadi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak itu berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya agar mereka mendirikan salat sunnah malam yang biasa disebut dengan tahajud. Subhanallah, yang mana amalan tersebut bisa mengantarkan pelakunya, yakni siapapun yang melaksanakan perintah Allah tersebut terkait pelaksanaan sholat tahajud, ia akan diantar oleh Allah ke kedudukan yang sangat amat terpuji. Itulah maqaman mahmuda. Subhanallah. Maka sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, di mana kebanyakan manusia sedang enak-enak istirahat, sedang enak-enak tidur. Subhanallah, ketika seorang hamba di waktu istirahatnya, di waktu santai-santainya, di malam hari ia mau bangun karena Allah Ta'ala, mau bangun untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan pandangan Allah hamba tersebut adalah hamba yang sangat romantis, hamba yang sangat romantis kepada Tuhan. Subhanallah. Seperti halnya mungkin subhanallah ibu-ibu yang
Subhanallah, ada momen tertentu yang dinanti-nantikan untuk menambah keharmonisan, kerekatan rumah tangga dan lain sebagainya. Pun demikian kita kepada Allah Sang Rabbul Alamin, kita perlu waktu untuk menyendiri. Kita abaikan dulu, sampingkan dulu hiruk pikuk duniawi, persoalan kerjaan, persoalan lain sebagainya tentang hal-hal dunia. Kesampingkan dulu itu semua. Ada waktu di mana kita harus bisa benar-benar berdoa hanya dengan Allah semata. Harus benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jangan sampai Gusti Allahnya protes kepada kita. Seharian penuh kita sibuk dengan urusan ini, urusan itu, persoalan ini, persoalan itu. Maka Allahnya waktu untuk saya kemana? Subhanallah. Sedangkan kita sibuk itu untuk mencari kenikmatan dari rezeki dari, betul tidak? Subhanallah. Yang sedang mondok belajar sibuk dengan pelajaran-pelajarannya, itu siapa yang memberikan nikmat pelajaran? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya kecerdasan, nikmatnya ilmu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Yang sedang bekerja, subhanallah, sibuk mencari nafkah dan lain sebagainya, ya kita betul berikhtiar. Tapi ingatlah kita, siapa yang memberikan rezeki tersebut? Siapa yang mendatangkan rezeki tersebut kalau bukan Allah? Jangan sampai kata Gusti Allahnya, kamu menginginkan ciptaan-ciptaanku, tapi kamu melupakan siapa yang menciptakan itu semua. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka sholat tahajud merupakan pendekatan terbaik bagi seorang hamba untuk bisa lebih merajut kasih dengan Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, subhanallah, berkata, sholat tahajud dilakukan setelah tidur terlebih dahulu. Jadi pelaksanaannya harus sudah tidur terlebih dahulu, meski hanya sebentar, meski hanya sekelipan. Subhanallah. Waktu pelaksanaannya boleh dilakukan dari mulai isya sampai menjelang waktu subuh. Subhanallah. Asal syaratnya sudah tidur terlebih dahulu. Makanya dia tersebut disebutkan tahajjud. Wa minal laili fatahajjad. Tahajjud jinnya tasydid, artinya bahwa seorang yang berusaha keras untuk bangun. Kalau seseorang yang berusaha keras untuk bangun, berarti sebelumnya dia telah tidur terlebih dahulu. Betul tidak? Nah, tahajjud jinnya tasydid itu berusaha keras bisa bangun, melawan kantuknya, sebagainya. Subhanallah. Untuk apa? Untuk melakukan sholat sunnah malam tersebut. Subhanallah. Kata tahajud terambil dari kata hujud yang berarti tidur. Al-Biqai memahami kata tahajud dengan makna meninggalkan tidur untuk melakukan sholat. Subhanallah. Setelah ia sadar dari tidurnya. Nah, makanya namanya sholat tahajud. Jadi sholat sunnah malam yang dikerjakan setelah tidur terlebih dahulu. Maksudnya, karena ada namanya qiyamul lail. Subhanallah, sholat malam juga dia gak perlu tidur terlebih dahulu. Contohnya witir, umpama, dan lain sebagainya. Hajat boleh, taubat boleh, dan lain sebagainya. Tapi khusus tahajud, kita harus tidur terlebih dahulu meski sebentar. Seperti itu. Ini mafhum ya? Alhamdulillah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Salat tahajud merupakan salat sunnah yang sangat amat diistimewakan oleh Allah dan Rasul. Subhanallah. Bahkan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajud
bagi baginda Rasul sallallahu alaihi. Untuk apa? Menandakan keagungannya beliau sebagai tanda pengagungan dan penghormatan kepada kedudukan baginda sallallahu alaihi. Seperti itu. Maka siapapun yang ingin mengikuti jejak baginda Rasul sallallahu alaihi, ingin meraih maqam mahmudah, kedudukan yang terpuji, usahakan. Ayo bareng-bareng belajar. Kita meskipun hanya 2 rakaat, jangan sampai tinggal. Subhanallah. Jangan sampai tinggal. Mbak Tondok kalau tidurnya malam, subhanallah, minimalnya bangun sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh, sejam sebelum subuh. Untuk apa? Bisa tahajud 2 rakaat. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Di dalam surah Al-Muzammil ayat 6, subhanallah, disebutkan bahwa waktu malam merupakan waktu paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang dilakukan di waktu malam terasa lebih mengena pada jiwa. Bacaan-bacaan yang disenandungkan dari wirid-wiridannya, lantunan ayat suci Al-Qur'annya, dan lain sebagainya akan lebih mengena di hati kita. Kata siapa? Kata Al-Qur'an. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qila. Bacaan Quran di malam hari lebih mengena. Aktivitas ibadah yang dilakukan di malam hari akan lebih mengena. Kenapa? Jauh dari kebisingan. Sudah sepi karena banyaknya manusia yang sudah lelap dalam tidurnya. Subhanallah, maka tenang keadaannya. Kalau di siang hari kita sibuk dengan ini itu, subhanallah, maka di malam hari itu waktu momen kita bisa benar-benar berduaan, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan itu meskipun setengah jam. Subhanallah, usahakan itu. Masya Allah, Masya Allah, salat 2 rakaat. Coba subhanallah ditambah baca Al-Qur'annya. Subhanallah, baca sholawat dan istighfarnya. Itu menambah kemuliaan dunia dan akhirat kita semua. Subhanallah. Kemudian malam adalah waktu bermesraan dengan Allah. Jikalau waktu malam bukanlah waktu yang istimewa, tentu Allah gak akan mungkin memilih waktu itu sebagai waktu munajatnya hamba kepadanya. Kenapa Allah memilih waktu malam sebagai perantara pelaksanaan sholat sunnah malam yang disebut dengan tahajud, yang akan mengantarkan seseorang pelakunya kepada maqam mahmudah? Kalau waktu itu bukan waktu yang spesial, artinya bahwa subhanallah, kalau waktu malam waktu yang biasa-biasa saja, tidak mengandung kemuliaan, maka tidaklah berfaedah. Semua Allah Subhanahu wa ta'ala ini hal min sa'idin. Jadi punten ibu-ibu, Gusti Allah kalau waktu malam itu subhanallah menyeru kepada para hambanya. Cuma kita yang mau kan boten tepir, subhanallah. Kita yang terlalu banyak ghaflah kepada Allah sehingga kita belum mampu mendengarkan kalam hakikat dari Allah. Padahal setiap malam Allah menyeru kita, bahasa kleredek undang-undang kita. Subhanallah, hal min sa'ilin, adakah yang minta? Kata Gusti Allahnya, adakah yang minta? Kamu yang punya banyak keperluan, yang punya banyak hajat, ayo minta, kata Allah. Hal min sa'ilin, adakah yang meminta? Hal min mustaghfirin, adakah yang mohon ampunan? Kita semua tidak terlepas dari dosa dan salah. Sebagus-bagusnya diri seseorang, meski dia punya salah, punya dosa, subhanallah. Apalagi kita ini
Siapapun kamu yang merasa banyak salah, hal min mustaghfirin, adakah yang mohon ampunan? Subhanallah. Hal min taibin, adakah yang bertaubat di malam ini? Allah selalu menyeru demikian. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka tentu tidaklah sia-sia seruan Allah tersebut. Dia dan yang maha agung, pencipta segala. Ada waktu siang, malam, sore, pagi. Allah pilih waktu malam karena istimewanya, mulianya waktu malam bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Yaqul subhanallah, Tuhan kita turun, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagian penafsir menyatakan Allah turun ini adalah rahmat Allah. Rahmat Allah turun di setiap malam ke langit dunia pada sisa sepertiga malam terakhir. Di rahmat Allah turun di sepertiga akhir waktu malam. Ibu-ibu tangladlah nuhumil, berarti waktu siang wonten rahmatnya Gusti Allah. Waktu sore ada tidak rahmatnya Allah? Di sini yang disebutkan Allah, rahmat Allah turun di sepertiga akhir malam. Jadi selain waktu itu rahmat Allah turun tidak? Turun. Subhanallah, kalau kita bisa menjadikan siang kita ibadah, bertakwa, rahmat Allah turun. Di sore hari rahmat Allah turun. Loh, kenapa? Ini secara khusus disebutkan waktu malam di sepertiga akhir malam. Jadi begini gambarannya. Kita mau beli baju di mall umpama, ya silahkan, bebas waktunya. Boleh beli bajunya di siang hari, ada tidak mallnya? Bajunya ada tidak? Ada. Mau beli di sore hari, monggo. Mau beli di siang hari, monggo. Subhanallah, betul tidak? Nanti sampai di mallnya mau belinya tergantung sesuai dengan kantong kita. Bawa uangnya berapa? Bisa beli baju merek apa? Betul tidak? Nah, kantong kita ini, duit kita ini bagaikan amaliyah soleh kita. Semakin kantong kita tebal, duitnya banyak, artinya amal solehnya banyak, maka semakin banyak bisa berbelanja. Mafhum tidak? Nah, kalau waktu malam ibaratnya subhanallah, waktu diskon besar-besarnya Gusti Allah. Punten ibu-ibu, kita bawa uang 1 juta ke mall, mau beli belanja, ya sudah. Kalau harga normalnya 700.000, ya sekian bayarnya, betul tidak? Kalau harga normalnya 500.000, ya sekian bayarnya. Tapi kalau waktu malam ibaratnya diskon gede-gedean, pahala Allah, rahmat Allah, pertolongan Gusti Allah, yang harusnya bayar 1 juta cukup 100.000, dapat baju yang sama. Mafhum tidak? Subhanallah. Ini saya kalau bukan di waktu diskon harus bayarnya 1 juta nih untuk 1 baju. Karena di waktu diskon lagi 75%, subhanallah, hanya bayar sekian, subhanallah. Nah, inilah waktu malam kita. Jadi waktu malam benar-benar Gusti Allah diskon besar-besaran, gede-gedean, pertolongannya, rahmatnya, ampunannya. Maka jangan sia-siakan itu, subhanallah. Bisa kita di siang hari meraih rahmat Allah, bisa sore hari bisa, subhanallah. Tapi jangan, kita punten ibu-ibu, jangan hanya kita, aduh subhanallah ini lagi sale besar-besaran nih, langsung berduka deh, subhanallah. Betul tidak? Kalau ada info di mall sekarang ada diskon gede-gedean, langsung subhanallah di Shopee langsung masukin keranjang. Subhanallah, betul tidak? Mayan, ada ongkir, bebas ongkir saja kita mayan, subhanallah. Ini Gusti Allah. Bukan sekedar ongkir dunia, ongkir akhirat menuju
surganya Gusti Allah. Lagi sia besar-besaran kita nggak ngambil. Nah ini pandangan kita yang sedang kelilipan, subhanallah, sedang kelilipan, subhanallah, sehingga kita tidak jelas memandang mana yang hak, mana yang tidak hak, mana yang harusnya diambil, mana yang harusnya nggak usah diambil. Subhanallah. Maka yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Itu rahmat Allah turun gede-gedean, besar-besaran kepada para hambanya yang mau menghidupkan, meramaikan sepertiga akhir malam. Subhanallah. Punten ibu-ibu, bahasa Gusti Allah enggak sepenuh malam, enggak sepertiga akhir malam. Akhir malamnya saja. Artinya bahwa Allah enggak mau menyulitkan hambanya. Subhanallah. Enggak mau memaksakan hamba untuk full ibadah kepadanya. Subhanallah. Sok mau luangkan sedikit waktu di akhir malam untukmu, maka aku akan penuhkan untukmu apa-apa kebaikan darimu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Yaqul, kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku akan kukabulkan doanya. Siapa orangnya yang ketika hidup gak punya hajat, gak ada. Semua orang punya hajat, punya kebutuhan, punya keinginan, betul tidak? Ini ada tawaran dari Allah. Punten kita kalau lagi punten, subhanallah, gak ada duit, kita sibuk nyari lowongan pekerjaan. Masya Allah, betul tidak? Sibuk nyari lowongan pekerjaan, ada tawaran, oke, diambil. Subhanallah, senang banget diambil. Nah ini tawaran bukan hanya kenikmatan duniawi, tapi ukhrawi. Subhanallah, yang abadi. Man yad'uni fastajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku akan kukabulkan doanya. Sedangkan kata sahibul hikam, mata aqlaqa lisanaka biqalabi fa'alat annahu yuridu an yu'tiyaka. Siapa yang lisannya tergerak untuk meminta kepada Allah, ya Allah, saya kepingin ini, saya kepingin itu, ya Allah, ampuni saya, tolong saya ini itu. Allah suka. Tanda ketika lisan kita tergerak untuk meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Apalagi di waktu-waktu istimewa pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya di akhir sepertiga malam. Subhanallah. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang minta kepadaku akan kupenuhi permintaannya. Ya Alhamdulillah. Subhanallah. Man yastaghfirni faghfir lahu. Siapa yang beristighfar kepadaku akan kuampuni dia. Subhanallah. Kita sepanjang apapun usia kita di dunia, ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Allah. Rumah abadi kita adalah akhiratnya Allah. Betul tidak? Sekaya apapun harta kita, setinggi apapun status derajat kita, gak akan berarti kalau gak bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata Allah begitu, semuanya akan rusak, akan musnah. Wa yabqa dzul jalali wal ikram, yang kekal hanyalah Allah. Artinya bahwa yang kekal hanyalah aktivitas amalan hati orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Hadis tadi yang yanzil Rabbuna wa ta'ala itu subhanallah, itu rawahul Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih, sahih riwayatnya. Kemudian disebutkan dalam kitab Ayyuhal Walad, saya mencantumkan salah satu kitabnya Imam Ghazali, Hujjatul Islam, semoga dapat barokahnya beliau, amin amin ya rabbal alamin, yang berjudul Ayyuhal Walad.
disebutkan kisah tentang sahabat Sufyan Ats-Tsauri yang bercerita bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan angin berhembus pada waktu sahur yang membawa zikir dan istighfar menuju Zat yang Maha Kuasa, Sang Maharaja Allah Jalla Jalaluhu. Apabila awal malam tiba, subhanallah, ini saya mengambil dari kitabnya Imam Ghazali, Ayyuhal Walad. Dikisahkan dari sahabat Sufyan Ats-Tsauri bahwa ketika awal malam tiba, terdengar seruan dari bawah arsy, wahai abid. Ma makna abid? Ahli ibadah. Wahai ahli ibadah, bangunlah. Maka mereka pun bangun dan mendirikan salat sebanyak yang Allah kehendaki. Ketika kita sudah terangkan dalam sisi Allah, dalam pandangan Allah sebagai abid, dilalahnya kita akan mudah bangun malam, dilalahnya kita akan mudah meramaikan waktu malam untuk bisa beribadah kepadanya, entah dengan salat malamnya, tadarus Qur'annya, zikir, sholawat, istighfarnya, atau apapun itu. Wahai abid, ketika dipanggil wahai ahli ibadah, bangunlah. Maka orang-orang yang sudah terstempel sebagai abid akan bangun dengan sendirinya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Maka ketika kita mudah bangun di malam hari untuk sholat, ibadah lainnya, semoga kita tergolong masuk pada seruan Allah, ya abid. Subhanallah. Kemudian apabila pertengahan malam tiba, awal malam ini ada yang menyatakan dari jam 10 sampai jam 11 malam. Kalau pertengahannya ada yang mengatakan dari jam 12 sampai jam 1 sampai jam 2. Akhirnya itu jam 2 ke bawah menjelang subuh, akhir malam. Subhanallah. Ketika di pertengahan malam ada seruan wahai qanitun, lebih tinggi lagi statusnya. Karena biasanya tambah malam tambah ladat, tambah enak tidurnya. Tambah malam tambah lali, tambah mimpi udah kemana-mana. Subhanallah. Maka ada panggilan dari Allah, ini statusnya di atas abid. Wahai qanitun, wahai orang yang taat, bangunlah. Maka orang yang sudah direkan oleh Allah sebagai qanitun, dilalahnya mereka akan bangun untuk melaksanakan ibadah, tadarus Quran, bersolawat, beristighfar, sholat malam dan lain sebagainya. Subhanallah. Maka mereka mendirikan sholat hingga waktu sahur. Maka ketika menjelang waktu sahur tiba, subhanallah, menjelang subuh berarti ya, subhanallah, maka ada panggilan lagi, wahai mustaghfirun, wahai orang-orang yang beristighfar, meminta ampun, bangunlah. Maka mereka akan bangun di akhir sepertiga malam, memohon ampunan Allah hingga fajar menyingsing. Setelah fajar terbit ada panggilan lagi, seruan lagi, ingatlah wahai ghafirun. Kalau sudah lewat, subhanallah, fajar sudah menyingsing, masih enak dalam kasurnya, maka ada panggilan wahai ghafirun, orang-orang yang lalai, bangunlah. Maka mereka pun baru bangun dari tempat pembaringannya, bagaikan mayat yang dibangkitkan dari alam kuburnya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka status bangun kita itu akan tergolongkan di status ini. Apakah abid, apakah qanitun, apakah mustaghfirun, apakah ghafirun, ma'adallah. Semoga jangan tergolong sebagai orang yang terakhir disebutkan, wahai ghafirun, orang-orang yang lagi na'udzubillah min dzalik. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi bersabda, ya fulan, wahai fulan, la tuksirin nauma bil lail, jangan banyak tidur di malam hari. Fa inna kathratan naumi fil laili tad'u sahibahu faqiran yawmal qiyamah.
juta ini dapat 5, 3, 2, kan begitu. Nah begitu waktu mana diskon gede-gedenya Gusti Allah terkait rahmatnya. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dalam sebuah riwayat Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada putranya, subhanallah, wahai anakku, jangan sampai ayam lebih cerdas darimu. Ia bersemu jiwamu sahur, sudah berkokoh ayam jiwamu sahur, sementara engkau asyik tidur. Subhanallah, ini juga sindiran bagi saya sendiri. Subhanallah, kalau belum subuh ya bisa mungkin. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ada syair subhanallah yang kalau kita hayati, kita renungi, ini bisa menjadi sumber hidayah bagi kita, renungan yang mendalam bagi kita. Subhanallah, apa itu syairnya? Subhanallah, laqad hatafat fi junahi lailin hamamatun ala sananin wa handa wa inni lanaimun. Merpati telah mengepakkan sayapnya saat tengah malam di atas dahan dengan suara yang lemah lembut, sementara aku lelap dalam tidur malam. Sindiran bagi manusia yang lalai kepada Allah, merpati seekor binatang sudah bangun di malam hari pun tadi minum. Jangan bayangkan berkokoknya ayam, subhanallah, suara-suara kucing, sampai pun gonggongan anjing itu mungkin terdengar oleh suara kita, tapi bisa hakikatnya zikir kepada Allah. Dalilnya mana? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Segala yang ada di langit dan di bumi itu senantiasa bertasbih, memuji kepada Allah. Punten angin kencang ada suaranya sampai daun-daun bergoyang, betul tidak? Pohon-pohon subhanallah dahan-dahannya bergoyang-goyang. Suara kita seperti itu yang terdengar di telinga, tapi hakikatnya sedang zikir kepada Allah, memuji kepada Allah, istighfar kepada Allah. Waktu sahur kita terdengar suara ayam, betul tidak? Subhanallah, itu dari telinga kita. Hakikatnya, hakikatnya sedang berzikir kepada Allah. Maka ini enggak mengada-ngada syair, betul. Ketika merpati mengepakkan sayapnya, menandakan mereka sedang berzikir kepada Allah. Subhanallah, berzikir kepada Allah. Kadzabtu wa bainillahi law kuntu 'ashiqan lama sabaqatni bil buka'il habaib. Demi baitullah, aku telah berdusta. Karena jika benar aku merindu Tuhan, tentu merpati-merpati itu tidak akan mendahului tangisku untuk meminta ampun kepada Tuhan, untuk berharap ridho Tuhan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Wa'azam anni haimun dhu sababatin li rabbi falabaki wa dabkil bahaim. Aku mengira bahwa aku menjadi bingung karena terbuai kerinduan kepada Tuhan. Rasa-rasa saya ahli yang rajin sekali, yang taat sekali, yang sangat merindu kepada Allah subhanallah, tapi subhanallah, nyatanya aku bahkan tak bisa menangis. Sementara binatang ternak saja menangis karena merindu kepada Tuhan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Saya mengaku cinta Allah, rindu Allah, tapi tidak meluangkan waktunya untuk bermesraan dengan Allah, meskipun hanya tahajud 2 rakaat, meskipun hanya istighfar, salat. Subhanallah. Maka seakan-akan syair ini menyindir kita. Mana buktinya kangen, mana buktinya cinta kepada Allah, mana buktinya menjadi hamba yang taat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Mbak Pondok gak usah nulis syairnya, sudah ada di RKI kedua, subhanallah. Cuman masih coming soon, belum distorkan ke penerbit. Semoga nanti kalau sudah lengkap,
subhanallah datanya nanti bisa dicetak dan bisa di-share ke teman-teman dan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah, subhanallah. Kemudian di bagian C saya membuat sebab itu healing ala Islam di waktu malam. Jadi subhanallah, Allah sendiri menyebutkan bahwa salah satu sifat muttaqin, salah satu sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah ia yang sedikit tidur di waktu malam. Untuk apa? Gak tidurnya bukan karena sibuk memikirkan kerjaan, bukan sibuk mengurusi urusan duniawi, bukan sibuk nonton film, bukan sibuk main HP, subhanallah, tapi begadangnya sedikit tidur di waktu malamnya. Kenapa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kenapa? Selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Subhanallah. Istighfarnya penuhkan di waktu malam. Tadarus Qur'annya penuhkan di waktu malam. Fastaqullaha mastata'tum, sekemampuan kita. Sedikit-sedikit dulu, yang penting istiqomah. Seperti itu. Maka di antara contoh healing ala Islam adalah salat tahajud. Saat salat, fisik dan psikis itu secara bersamaan saling bekerja sama. Hal demikian merupakan aktivitas ibadah yang luar biasa. Sebab dari sisi bacaan dan gerakan sholat ataupun orang yang beribadah berzikir kepada Allah, ia akan menjadi sumber kesembuhan karena menjadi media terapi fisik dan psikis. Seperti apa? Meditasi. Ada cara penggunaan itu, meditasi, autosugesti dan lain sebagainya. Untuk apa? Melahirkan kesehatan jiwa. Kalau kita paham, subhanallah, kita istiqomahkan tahajud, kita sedang menyembuhkan jiwa kita, lara kita. Allah akan mengobati sakit kita, zahir wal batin. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Bahkan dari sudut pandang ilmiah, saat seorang hamba mendirikan sholat, maka ia sedang memadukan kecerdasan intelektualnya, emosionalnya, spiritualnya untuk bersatu padu menjadi hamba yang cerdas pilihan Tuhan. Subhanallah. Ketika sholat itu ibu-ibu gak hanya lisan yang bergerak membaca Quran, membaca bacaan sholat, tapi juga apa? Tubuh kita ada gerakan takbir, ada gerakan rukuk, ada gerakan sujud dan salat. Semua itu mengandung kesehatan. Setelah ilmu kedokteran ada. Saya punya buku subhanallah, Islam itu ilmiah. Subhanallah, itu membahas tentang dari sisi kesehatan, amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Salat itu bagaimana, wudhu bagaimana, zakat bagaimana, haji bagaimana. Subhanallah, masya Allah, cuma masya Allah. Maka subhanallah, ketika kita bisa mengadukan segala rasa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu, kadang ada orang yang stres sekali, pusing memikirkan suatu persoalan, sampai benar-benar stres, sampai down dan lain sebagainya, sampai pun dia datang ke ke psikiater dan lain sebagainya, pengen apa? Diobati, sembuh stresnya, agar tenang hatinya. Subhanallah, kalau dia paham, subhanallah, kalau kita pun punten curhat kepada teman kita, harus kita bisa mengutarakan dulu cerita kita, betul tidak? Teman kita nggak akan mungkin paham kita kalau menang-menang lawan. Subhanallah, pengen curhat seperti ini, harus kita ada usaha untuk menjelaskan. Sudah detail jelaskan, belum tentu temannya itu belum tentu peka, belum tentu juga mempunyai solusi untuk permasalahan yang kita hadapi, betul tidak? Pengalaman
apa yang kita inginkan dari sebutan ya Rabb itu. Luar biasa. Cuma itu, kita terhijab oleh pandangan kita sendiri, tertutupi oleh nafsu kita sendiri. Kita bercapek-capek ria, curhat kesana kesini, minta tolong kesana kesini kepada manusia yang punten belum tentu mereka bersedia membantu, yang punten belum tentu mereka punya solusi dari persoalan yang kita hadapi. Kita lupa kita ada Allah yang selalu dan selalu ada di sisi kita. Subhanallah, subhanallah. Maka boleh kita berikhtiar, minta pendapat, minta solusi kepada teman kita, orang tua, saudara, minta bantuan, nggak apa-apa, tapi jangan dua kali. Allah dulu, Allahumma ya Allah, maka Allah akan mudahkan ikhtiar kita. Seperti itu. Kadang yang mempersulit, memperhambat adalah Allahnya diakhirkan, kita makhluk dulu ini, subhanallah, nggak berhasilnya jadinya kecewa, berhasilnya akan lupa diri. Tapi kalau Allah dulu, punten pahitnya, nggak enaknya kita akan bisa menerima. Jilalahnya legowo hati, sabar dan lain sebagainya. Berhasilnya ada bantuannya, syukurannya kepada Allah. Allah yang memudahkan segalanya. Seperti itu, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Nah, subhanallah, tahajud ini luar biasa dahsyatnya, Mbak. Subhanallah, mari. Saya pun belum bisa beristiqomah, tapi semoga baru-baru mulai malam ini akhirnya bismillah, baru-baru belajar diusahakan. Ini pun kan Mbak Ana kalau bisa ada jadwal, subhanallah, dimusyawarahkan sama mbak-mbak pengurus serempak kayak nyetir begitu, supaya apa? Kalau nggak seperti itu nanti mungkin sendiri susah. Tapi kalau ada jadwal bareng-bareng, akhirnya umpama berapa menit sebelum subuh lah, supaya nggak terlalu lama menunggu subuhnya, kita serempak bareng-bareng. Subhanallah, Mbak, untuk mencerdaskan, untuk memuliakan posisi dunia dan akhirat kita bagus sekali. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka pun saya pesan begini, salat tahajud merupakan salah satu sifat hidupnya manusia beriman yang cerdas. Oleh karena itu, punten, subhanallah, siapapun yang sedang terluka hatinya, gelisah atas suatu persoalan, bingung tak karuan karena beberapa sebab, punten, puyeng mikirkan karir yang sedang bermasalah, galau memikirkan jodoh yang tak kunjung datang. Jangan jaga jamil. Subhanallah, masya Allah. Biasanya yang jaga jamil itu yang begitu. Subhanallah, masya Allah. Umpama pusing lagi memikirkan rezeki, ya seret ya, subhanallah. Ini kok gimana ya, gimana ya? Ini lagi pusing, galau, maka cobalah tahajud dengan rutin. Jangan sekali, 2 kali, 3 kali seminggu. Loh, katanya ada solusi. Tak mau dia bukan sadar instan. Subhanallah. Tergantung kesungguhan kita kepada Allah, Allah akan beri itu. Subhanallah, kata Allah, ini kamu bangunnya itu karena keinginan kamu. Toh, aku akan betul-betul pengen dekat denganku. Subhanallah, karena kepengenannya. Toh, aku betul-betul ingin memuliakanku. Seperti itu. Maka saya tuliskan quotes di sini. Dapatkan ridho dan cinta penciptamu, niscaya kamu akan mendapati beragam ciptaan. Dekati dulu Allah yang menciptakan segala, maka kita akan meraih segala ciptaan. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi bersabda, "An Bilal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," dari sahabat Bilal radhiyallahu anhu, sungguh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail," hendaklah kalian melakukan salat malam. فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ
semua itu. Allah akan muliakan semua itu. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Yuk bismillah, barang-barang belajar. Barang-barang belajar. Subhanallah. Kemudian ada hadis lagi. Ini dari sahabat Abdullah bin Salam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wasallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bi salam. Subhanallah. Wahai manusia, afshus salama, sebarkanlah salam, kedamaian, akhlakul karimah kita jaga. Wa at'imut ta'ama, berikanlah makan, kedermawanannya kita latih untuk mau berbagi, menolong sesama. Wasilul arham, menyambung tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nas niyam, salat ketika manusia tidur, maka tadkhulul jannata bisalam, maka dengan semua amal itu kalian akan masuk surga dengan selamat. Subhanallah. Ya rawahu Tirmidzi, Ibnu Majah wa Hakim. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka subhanallah, ada syair lagi subhanallah yang kalau kita renungi subhanallah, semoga ini bisa menjadi sumber hidayah dan taufik bagi diri kita. Subhanallah. Ini Mbak Pondok nanti insya Allah sudah komplit lah, tinggal membaca. Subhanallah, buku RKI ini ibu-ibu, alhamdulillah ini beda dengan buku yang kedua. Jadi ini saya nulis itu subhanallah sasarannya untuk semua. Jadi bukan hanya untuk pelajar, tapi punten insya Allah bagi ibu-ibu yang di rumah subhanallah ketika baca insya Allah bisa langsung paham. Insya Allah bisa langsung paham. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk bisa memahami ilmu-ilmu Allah, yang kemudian ilmu Allah tersebut bisa kita praktikkan, amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ada hadis baginda Nabi sallallahu Allahumma sholli alaihi. Ini saya ambil dari kitab Ayyuhal Walad juga karya Imam Ghazali. Subhanallah. Subhanallah, thalathatu aswatin yuhibbuha Allah Ta'ala. Ada 3 suara yang dicintai Allah. 3 suara yang dicintai Allah. Sautud diki, suara kokok ayam jantan. Allah suka itu. Kadang kita bising sebagai manusia, tapi Gusti Allah gak suka. Karena dalam telinga kita, telinga yang penuh kelalaian ini, yang terdengar ya suaranya pemakaian. Tapi bagi para kekasih Allah, orang yang damai hatinya, orang yang bisa memahami kuasa Allah, bisa mentafakuri apa-apa yang Allah ciptakan, maka akan bisa melihat bahwa makhluk sedang berzikir kepada Allah. Ayat tersebut sedang berzikir, tasbih kepada Allah. Sautud yang pertama. Kemudian wasautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Kemudian suara orang yang membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Suara orang yang membaca Al-Qur'an. Maka Mbak Pondok ketika membaca, kalau bisa baguskan, totalkan, maksimalkan, baik dari sisi bacaannya, nadanya dan lain sebagainya. Kenapa? Huruf satunya itu lebih Allah cintai dari ad-dunya wa ma fihi. Dunia seisinya. Subhanallah. Punten. Dalam Quran umpama, innahu alimun bidzatis sudur. Innahu itu kalam Allah. Innahu dalam Quran kalam Allah. Beda dengan innahu dalam hadis dan lain sebagainya. Kita baca innahu saja, kalau itu Quran sudah pahalanya luar biasa.
Masya Allah, Masya Allah. Apalagi yang bisa satu ayat, satu surat, 1,5 juz, 1 juz, subhanallah. Maka doakan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu subhanallah gak punya ilmu mulai sampai sepuh, makanya betul tertinggal tentang di ngawas Quran ribuannya semua. Bacaan-bacaan yang mudah, Al-Ikhlasnya, Al-Fatihahnya, Al-Falaq An-Nasnya yang dihafal diulang-balik. Subhanallah, insya Allah itu semua kalau Allah yang agung, tidak ketinggalan faedah dan kemuliaannya. Yang penting kita mau baca, niatkan untuk ta'zim kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 3, wasubul mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohonkan ampun. Jadi suara orang-orang yang minta ampun di waktu sahur. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sambil benar-benar kita itu hanya, ya Allah, ampun saya yang lalai ini. Ya Allah, ampun saya yang banyak salah ini. Ya Allah, ampun saya yang meledor ini. Allah suka itu, Allah cintai. Dibanding suara, Masya Allah, umpama kita, subhanallah, semangat kita mengatakan A, B, C, D, E, subhanallah. Meskipun tentang kebenaran, tapi hatinya penuh dengan sombong, keangkuhan, merasa diri yang paling baik. Gak Allah suka. Masih penting suara pendosa. Ketika ia mau minta ampun kepada Allah, ketika ia mau beristighfar kepada Allah dengan betul-betul menyiasati perbuatan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, lebih Allah suka dibanding orang yang mudah membaca Quran dengan penuh kesombongan, dengan penuh keangkuhan. Subhanallah. Makanya dalam Sahih Bukhari, subhanallah, Ibn Ta'atullah Sakandari menyatakan bahwa maksiat yang melahirkan rasa penyesalan, rasa hina, rasa rendah di hadapan Tuhan lebih baik daripada kebaikan yang melahirkan kesombongan, keangkuhan. Karena ini lebih bahaya. Ujungnya lalai kepada Tuhan, bukan pendosa, maksiat. Kemudian dia sadar, merasa salah, ya Allah, maafkan saya, maafkan saya. Ujungnya taubat kembali kepada Allah. Kalau orang pun melakukan kebaikan dengan penuh kesombongan, keangkuhan, suka, ujungnya hadap Allah. Kalau lalai, semua itu dari Allah. Tapi jangan juga disalahpahami. Ustaz, kayak pulang ibadah sombong nih. Kayak kalau pengen sedekah, kayak pamer. Isbah ada sedekah nih. Soalnya kalau bisa kayak kalau pasti diikhlas. Niatnya pengen di alam, ambil dan dibuang Kang Royal, Kang Dermawan. Kan sedekahnya enggak juga begitu. Enggak juga begitu. Justru kalau kita merasa, ya Allah, iya ibadah saya subhanallah masih belum bisa ikhlas, masih jauh dari ketulusan kepada Allah, masih banyak kepengenannya ini, teruskan saja sudah. Dalam hati terus berharap, ya Allah, saya baru mampunya segini, saya baru mampunya memanjangkan tangan saya untuk memberi. Tolong panjangkan hati saya untuk bisa ikhlas, ya Allah. Saya baru bisanya menyampaikan ucapan yang baik dari lisan zahir saya, maka urusanmu ya Allah tentang lisan batin saya tolong perbaiki terus. Maka jangan mandek, jangan aduh saya kayaknya gak bener nih kalau ibadah, takut dia supaya bisa ngaji Quran lagi, wajar dia diomong lokal, subhanallah. Ya nanti gak boleh begitu juga. Intinya terus kita lakukan ibadah. Kalau yang sudah bisa ibadah istiqomah, lakukan terus. Tingkatkan statusnya, hatinya ibadah, pikirannya ibadah. Kalau yang belum bisa beribadah, perlahan zahirnya itu digerakkan untuk ibadah. Lalu meningkat tabaqan, hatinya, pikirannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwa wa qad fazal
belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama agar bisa kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, hamba yang Allah ridhoi, hamba Allah yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian etika begadang yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ambil dari kitab Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq. Jadi yang pertama ibu punten, kalau mau tidur jangan lupa niat. Ya Allah, saya niat baik untuk bisa bangun di malam hari, untuk beribadah kepadamu ya Allah, untuk melakukan sholat malam hanya karena ya Allah. Sudah niat, sudah terakhir ibadah ibu-ibu, mesti punten kebablasan sampai subuh. Sudah niat, sudah tertulis ibadahnya ini lamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Berdoa dan bersiwak saat baru bangun dari tidurnya. Kemudian memulai sholat dengan jumlah rakaat yang ringan. Kita pemula nih, belum terbiasa bangun di malam hari. Subhanallah, jangan langsung ujuk-ujuk 20 rakaat. Jangan langsung 100 rakaat, 50 rakaat umpama. Perlahan dari 2 rakaat. Dari 2 rakaat sampai diamalkan dulu. Badan kita, tubuh kita dalam ibadah. Istiqomahkan dulu. Sudah nyaman, tingkatkan itu. Ini didikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulangi, yang pertama niat baik. Ketika hendak tidur, hendaknya berniat menghidupkan malam untuk beribadah. Niat bangun sholat tahajud, niat bangun untuk tadarus Quran, untuk berzikir, beristighfar dan lain sebagainya. Maka subhanallah Syekhuna Wahid Muhammad Nusayr Nawawi Allah yarham mengajarkan kepada kita santrinya, kalau mau tidur baca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi ayat 107 sampai 110. Kenapa? Di antara faedah membaca ayat itu sebelum tidur jadi alarm. Jadi alarm buat kita. Kalau kita baca, ya Allah, saya pengen bangun jam sekian. Insya Allah berkahnya ayat ini dibaca, kiranya Allah bangunkan jam sekian. Subhanallah, Allah jaga kita dari ketaatan ibadah kepadanya. Subhanallah, dibaca ini surah Al-Kahfi ayat 107 sampai 110. Ini saya dapat langsung ijazahnya dari murid Muhammad Nusayr Nawawi Allah yarham. Ayatnya dari yang innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula sampai akhir Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih ila akhirih. Subhanallah. Enggak ada 5 menit ibu-ibu, 2 menit rampung, semenit rampung subhan bacanya ini. Tapi bisa jadi alarm. Insyaallah kita yakin, minta tolong kepada Allah, ya Allah bangunkan saya jam sekian, insya Allah Allah akan bangunkan untuk memudahkan kita berqiyamul lail. Nah, setelah bangun, subhanallah, kita dianjurkan itu untuk bersiwak, subhanallah. Kemudian melihat ke arah langit dan berdoa. Ini saya sampaikan doanya. Ini doa dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil dari kitab Fiqhus Sunnah karya Syekh Said Sabiq. Doanya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak. Allahumma zidni 'ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau kita kan biasa ujungnya mawon. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi kalau yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tadi baca doanya, la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak. Allahumma zidni 'ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian dianjurkan lagi habis
doa itu membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Ini yang biasa dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehabis doa tadi dibaca, membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab sampai subhanallah, sampai ini ya akhir surahnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Masya Allah, bukan? Masya Allah. Subhanallah. Nah, itu lumayan banyak doanya. Setelah baca tadi, subhanallah, dianjurkan lagi, baca doa lagi. Allahumma lakal hamdu, anta nurus samawati wal ardi, wa lakal hamdu, anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu, antal haqq wa wa'dukal haqq. وقولك الحق ولقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون محمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت الله لا إله إلا أنت. Ini subhanallah. Duh, lokumir akeh pisan. Pregnant? Mungkin insyaallah ditulis insyaallah subhanallah. Ini karena kita baru tahu. Kalau sudah hafal, harus ngomos ayat kursi ibu-ibu cepat mungkin subhanallah. Kata karena kita mungkin baru mendengarkan, belum dihafal. Kalau sudah hafal ini sudah baca. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang biasa dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru kita sholat tahajud. Dimulai dari 2 rakaat yang ringan terlebih dahulu. Jadi jangan ujuk-ujuk. Kalau bagi pemula, kita yang baru awal untuk membiasakan, jangan langsung banyak rakaatnya. Nanti sehari ini full banyak, besoknya enggak. Subhanallah. Tapi dari 2 rakaat dulu. Ini sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pemula. Subhanallah. Agar apa? Melatih kenyamanan hati dulu, fisiknya dilatih dulu, hatinya dilatih sampai nyaman, sampai istiqomah baru ditingkatkan. Sedikit asal aja, lebih baik daripada banyak celong-celong seperti itu. Subhanallah. Dapat hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum al-lail falyaftaqih salatahu bi rak'atayn khafifatayn." Rawahu Muslim. Ini sahih riwayatnya Imam Muslim. Jika salah seorang di antara kalian salat malam, maka hendaklah dia membuka dengan 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan. Jadi kita 2 rakaat dulu, 2 rakaat. 2 rakaat sampai dilatih, dibiasakan sampai istiqomah. Baru kita tingkatkan lagi. Ayo sudah nyantol, bismillah. Subhanallah. Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyatakan bahwa Allah tersenyum melihat hambanya yang memaksakan diri untuk beribadah kepadanya. Gusti Allah senang ibu-ibu. Tinggal hamba itu sungguh-sungguh aja dipaksa dulu. Meskipun belum bisa ikhlas, belum bisa khusyuk, belum bisa merasakan nikmatnya ibadah, dipaksa dulu. Subhanallah, diiming-imingi surga, diiming-imingi neraka, Gusti Allah tersenyum. Subhanallah. Kan ngerti sifat hambanya. Subhanallah. Nah, setelah itu adabnya apa? Membangunkan keluarga untuk berqiyamul lail. Jadi apa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jangan pengennya selamat baik-baik. Jangan mau selamat sendiri saja. Jangan pengen mulia sendiri saja. Ini pesan moralnya begitu. Jangan pengen ahli ibadah sendiri saja. Ayo ajak keluarganya, anaknya. Subhanallah, ya, sekedip. Masya Allah, gini
naikkan dipasrahkan dumateng Gusti Allah. Ya Allah, ya dibanjur lagi banyak hidayah. Subhanallah. Lalu dibanjur lagi banyak secibuk bukan nyewot. Lu tambah nyewot. Ya dibanjur kelawan banyak hidayah Gusti Allah. Banyak taufik Gusti Allah. Didoakan terus. Doakan insyaallah lama-kelamaan akan sadar sendiri. Diberkati doanya kita sebagai orang tua. Subhanallah. Ada hadis lagi nih. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama min al-laili fa shalla wa yaqadha imra'atah." Allah Ta'ala merahmati, menyayangi seorang lelaki yang bangun di waktu malam dan membangunkan istrinya untuk sholat malam. Fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma'. Apabila istrinya enggan, sungkan dan hendaknya suaminya itu memercikkan air di wajah istrinya dengan lembut. Jangan secibuk di baju. Udah gitu kan ibu. Subhanallah. Masya Allah. Jangan air segayung kita siram ke mukanya, bukannya malah tambah harmonis. Nanti malam-malam ribut. Subhanallah. Ini bahasanya hadis itu indah. Fa in adat nadhaha fi wajhiha, memercikkan. Kalau enggak ini istrinya dibangunkan untuk ibadah, dipercikkan dengan lembut. Subhanallah, ayo. Dengan ucapan yang lembut, ayo mama, ayo saya. Mbak Pundok sih nanti ya. Kita sama kita Mbak ya. Subhanallah. Saya hanya sekedar menerangkan ini. Subhanallah. Prakteknya insyaallah kamu Subhanallah. Rahimallahu imra'atan qamat min al-layl fa shallat wa iqadat zawjaha fa inna nadhahat fi wajhihi al-ma'. Pun demikian tadi suaminya. Sekarang kalau istrinya lebih dulu bangun ya, lebih rajin, maka Allah menyayangi juga si istri yang bangun di malam hari, kemudian membangunkan juga suaminya. Kalau suaminya enggan, capek kerja di siang harinya, yuk dipercikkan sedikit air di wajahnya dengan lembut. Subhanallah. Masya Allah, dengan belayan kasih, dengan ucapan yang indah. Subhanallah. Ucapan indah, ucapan-ucapan yang menyenangkan hati pasangan, yakni suami istri ya, bukan yang selain itu ya. Subhanallah, itu dianjurkan, disunnahkan oleh kanjeng Nabi. Rasulullah kalau memanggil Sayyidah Aisyah, panggilan romantisnya apa? Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Subhanallah. Ya Aish, panggilan kasihnya begini. Subhanallah. Mungkin sekarangnya ayo ayang beb dan lainnya. Subhanallah. Dan lain sebagainya. Kalau yang belum halal ya jangan. Subhanallah. Kita yang masih jomblo boleh nggak apa-apa jomblo, yang penting jomblo terhormat, jomblo tomat, jomblo terhormat seperti itu. Artinya ketika masa-masa jomblo kita bisa menyibukkan diri untuk hal-hal baik. Saya suka sekali dengan motivasinya seorang ya. Subhanallah, saya lupa namanya siapa. Itu saran bagi kita nih. Subhanallah. Punten ibu-ibu ya, sama mbak-mbak pondok dulu ini. Katanya begini, saran bagi kita yang masih menjomblo fil. Subhanallah. Apa itu? Sibuklah menjadi, jangan sibuk mencari. Sibuklah menjadi apa? Kamu pengen pasanganmu kayak gimana? Wah, pengennya begini. Pantaskan dulu dirimu. Subhanallah. Kamu pengennya punya suami yang begini, masya Allah, solehnya, sugih duitnya, masya Allah, royalnya, ulas asihnya. Kita yang nggak mau perbaiki dulu, nggak mau persiapkan, ya namanya lamunan belakang. Subhanallah. Maka sibuklah menjadi versi terbaik dari diri kita. Kita punya bakat apa, kembangkan karena Allah. Jadilah wanita yang terhormat, terjaga, berwibawa. Subhanallah. Jangan sibuk mencari sana kesini dan mencari boleh, tapi lewat jalur langit, lewat doa, lewat tahajud, lewat perbaikan diri, lewat ilmu, lewat akhlakul karimah. Jangan mau subhanallah dirayu
diri kita. Subhanallah, dengan akhlakul karimah, dengan muruah, harga diri yang mahal. Subhanallah, Masya Allah, semakin wanita menjaga diri, semakin mahal harganya. Semakin wanita itu menjaga kehormatannya, gak mau gampang. Bukan subhanallah, kalau bahasanya Umi itu jangan gampang mau dibonceng sana sini. Subhanallah, jangan mau. Subhanallah, meskipun itu mungkin hanya sahabat kita kalau umpama, tapi meskipun sahabat kita itu bukan muhrim dan lain sebagainya, tumbuhlah kita, harga diri kita. Apalagi kita punya Quran, punya ilmu, Masya Allah, harusnya bisa lebih menjaga. Yakin Mbak, yakin kalau kita bisa menjaga betul, subhanallah, menjaga betul, Allah juga akan pulihkan pasangan kita yang menjaga. Subhanallah, maka sibuklah menjadi, jangan sibuk mencari. Mencarinya boleh lewat doa, lewat kepasrahan, lewat tawakal, lewat perbaikan diri. Itu subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Karena apa? Takdir Allah sudah Allah tentukan. Subhanallah, sudah Allah tentukan. Maka tinggal kita versi diri kita dulu, ayo perbaikan. Karena Allah jaga akhlaknya, jaga kehormatan dirinya. Apalagi kita punya Quran, punya ilmu, harus lebih-lebih. Maka Allah akan mahalkan itu. Subhanallah, Allah akan mahalkan itu semua. Seperti itu ya. Nah, kalau yang sudah punya pasangannya tadi, bab tahajudnya ibadah bareng-bareng, ayo. Subhanallah, bareng-bareng. Subhanallah. Kemudian yang nomor 4, akhlaknya apa ya tadi? Subhanallah, membangunkan keluarga. Kemudian satu lagi, tidak memberatkan diri. Subhanallah. Makanya ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi ya ibu-ibu, sedikit lagi. Subhanallah. Jika seorang di antara kalian bangun malam sampai kemudian tidak jelas bacaan Qurannya karena saking ngantuk, terus bacanya kemana-mana, subhanallah, sampai dia nggak paham apa yang dia ucapkan, maka hendaklah tidur dulu. Jangan memaksakan diri. Kenapa? Itu bagian dari adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Kanjeng Nabi begini, bangun di malam hari, sholat, ibadah, ngantuk, tidur, bangun lagi, sholat lagi, ibadah lagi, ngantuk lagi, tidur. Ini sistemnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi kita memang perlu di awal paksaan dulu. Kalau kita sekali ngantuk ya wis bablas. Jangan disamakan dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ada kalam bijak menyatakan begini, subhanallah. Man ishtaghala bima la ya'nihi fatahu ma ya'nihi. Siapa yang sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, niscaya akan kehilangan hal-hal yang berguna. Subhanallah. Dalam ta'lim disebutkan ada seorang penyair yang mengubah syair yang begitu menyentuh hati. Didengarkan tak pendeknya, subhanallah. Ini ibu-ibu mohon didengarkan, subhanallah. Bihadril kaddi tuktasabul ma'ani, faman talabal ula saharal layali. Sesuai kadar kesulitan kau akan meraih derajat tinggi. Siapa yang mencari kemuliaan, maka hidupkan waktu malam. Subhanallah. Tawukul izzu thumma tanamu laylan, yahusul bahra man qalabal lalali. Engkau memburu kemuliaan, mendambakan cita-cita ini, itu dan lain sebagainya, sementara kau enak tidur di malam hari. Sedangkan orang yang mencari mutiara itu, ia harus pergi ke dasar laut. Orang yang mencari mutiara gak hanya dia itu sebatas di pinggir laut, betul tidak? Harus menyelam ke dasar laut. Artinya siapa yang punya cita-cita yang tinggi, kemuliaan yang mulia, yang besar, maka usahanya pun harus besar. Baru lagi pengen menghafalkan Qurannya berhasil, ilmunya bermanfaat, buktikan kesungguhannya, akhlaknya, keikhlasannya. Pun demikian ibu-ibu, apa yang sedang dijalankan, kuni itu
sungguhkan, niatkan karena Allah, insya Allah Allah akan beri hasil kepada kita semua. Kemudian ulul ka'bi bil himamil awali wa izzul mar'i fi saharil layali. Beratnya kesulitan itu sebanding dengan impian yang tinggi. Maka ada pepatah mengatakan begini, seberat apa yang kamu rasakan, maka setinggi itu pula cita-citamu akan tercapai. Seberat kesungguhanmu, maka sebatas itu pula hasilmu. Subhanallah. Man jahad fa innama yujahidu li nafsihi. Siapa yang bersungguh-sungguh, kesungguhannya untuk diri sendiri. Subhanallah. Kemudian wa'izul mar'i fi sahril layali, laki-laki kemuliaan seseorang itu terletak pada meramaikan waktu malam. Meramaikannya bukan begadang yang macam-macam, tapi untuk ibadah, meraya Allah, berzikir, salat, tafakkur, mencari ilmu dan lain sebagainya. Subhanallah. Kemudian taraktum nauma rabbi fil layali, ini intinya. Taraktum nauma rabbi fil layali, aku tidak tidur di waktu malam. Wahai Tuhanku, demi mengharap ridhamu, li ajli ridhaka ya maulal mawali, demi mengharap ridhamu ya Allah, wahai yang mulia, wahai dan yang maha diraja. Subhanallah. Wa man rama al-ula min ghairi kaddin adha'a al-'umra fi talabil muhali. Siapa yang mengharap keluhuran tanpa kesulitan, niscaya dia telah menyia-nyiakan umurnya untuk mencari hal yang mustahil. Mau sukses nggak mau capek, mustahil. Mau cerdas nggak mau belajar, mustahil. Betul tidak? Harus ada kesungguhannya. Maka subhanallah, ini ujungnya yang terpenting. Fawaffiqni ila tahsil ilmin wa ballighni ila aqsal ma'ani. Ya Allah, duhai Tuhanku, tolong aku meraih ilmu yang bisa menjadikanku menjadi pribadi yang baik, sampaikan aku ke puncak tertinggi. Subhanallah. Maka saya bikin quote, mata yang menitikkan air mata karena takut kepada Tuhan, maka ialah mata yang terselamatkan dari neraka. Mata yang mau begadang demi meraih ridho Tuhan adalah mata yang dimuliakan untuk berjumpa dengan Tuhan. Subhanallah. Maka bismillah, kita belajar bareng-bareng di ibu-ibu ini, walaupun dari sadar, tapi bismillah, ayo wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah. Jadikanlah malam sebagai kendaraan, maka engkau akan meraih impian dan meraih kedudukan terpuji di sisi Tuhan. Subhanallah. Kesungguhan, mujahadah tidak tidur malam bukanlah target. Bukan tidak boleh secara mutlak, boleh tidur silahkan, tapi ingatlah, waktu malam merupakan momen perbaikan diri kepada Tuhan dan makhluknya. Bertafakurlah, beribadahlah, bertadabuslah, berdoalah dan belajarlah. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menghidupkan waktu malam kita demi meraih ridhonya, untuk melaksanakan aktivitas yang dicintai olehnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, subhanallah, dengan pertolongan Allah, kemuliaan Allah, ini saya tulis begadang yang dicintai Tuhan, ini benar-benar lembur ini, subhanallah, dan ditulisnya di waktu malam. Dan alhamdulillah, dari buku pertama, RKI pertama, kemudian buku kedua kemarin di Nafsul Rizki, kemudian yang sekarang yang mau disetorkan ke penerbit, itu 85% ditulis di waktu malam. Entah kenapa, memang entah kebawa nama juga ya, namanya Qumil Laila. Jadi subhanallah, rasa-rasanya enak sekali, senyap, sepi, subhanallah. Jadi kayak ide-ide itu muncul, belajar cepat masuk, subhanallah, dibanding di siang hari, subhanallah. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa meramaikan malam kita untuk beribadah kepadanya, baik ngaji Qur'annya, zikirnya, sholawatnya, doanya, belajarnya, subhanallah. Kenapa? Inna nasya'atan lili asyadu wa'au wa'au qibah. Ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat ibu-ibu. Pengapunten kami ada kata-kata yang keliru
kita semua untuk menjadi hamba yang taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.